Three, two, one. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku, Jasmine Latifah Rahman. Kali ini kita akan membahas tentang 6 negara pengedar narkoba. Sebelum kita bahas 6 negara ini, aku mau kasih tahu apa itu narkoba. Narkoba sendiri adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang memiliki efek menurunnya kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Ya, menurut UU tahun 2009 tentang narkotika, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek pertama, halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan obat-obat dari zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri. Ingat, obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Maka dari itu, penyalahgunaan obat tersebut akan terkena hukum. Jadi, sebenarnya itu narkotika tuh biasanya dipakai buat kayak medis, cuma dosisnya itu gak berlebihan. Kebanyakan orang di luar sana, oknum-oknum yang memakai obat-obatan terlarang ini karena mereka tuh dosisnya udah over banget, udah berlebihan. Nah, kan tadi awalnya yang dari buat penghilang nyeri ketika kita mungkin operasi, disalahgunakan jadi bahaya banget kan. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang utama, yaitu 6 negara pengedar narkoba. Apa aja? Ya, di urutan pertama ada Afghanistan. Negara ini menjadi pemasok opium terbesar di dunia. Afghanistan mampu memproduksi hingga 5.000 sampai 6.000 ton opium mentah per tahun. Wilayah penghasil opium tersebut berada di The Golden Crusted, lalu didistribusikan ke Afrika, Amerika, serta berbagai negara lain. Wow, saking besarnya perdagangan narkoba di Afghanistan, diyakini bahwa pejabat pemerintah negara tersebut juga terlibat di dalamnya. Wow, Gak habis pikir sih, pejabatnya terlibat guys. Oke, untuk yang belum tahu opium itu dikenal dengan nama poppy. Poppy adalah jenis ganja yang menjadi bahan baku narkotika atau narkoba yang dibudidayakan di pegunungan kawasan subtropis. Dilansir dari BNN Kabupaten Muara Enim. Ya, kalau yang belum tahu bentuk opium kayak gini. Oke. Di urutan 2 ada Bolivia. Laporan BNN pada 2007 menyebutkan bahwa Bolivia memiliki 28.900 hektar lahan untuk membudidayakan tanaman kokain. Negara ini
merupakan transit untuk mengirim kokain dari Peru ke Brazil. Bahkan Presiden Bolivia sendiri, Evo Morales, adalah petani kokain dan ketua dari Asosiasi Pantai Kokain di negara tersebut. Wah, presidennya guys. Wow, ini gila sih kalau di Indonesia. Kokain sendiri nih artinya, kalau bagi yang belum tahu, kokain berasal dari ekstrak daun tanaman Xyloxylum coca atau disebut juga daun kokain. Tanaman ini banyak tumbuh di Amerika Selatan atau sudah sejak lama digunakan masyarakat setempat untuk ritual keagamaan dan penambahan stamina. Ini juga dilansir dari web Halo Dokter. Kalian bisa cari tahu sendiri kalau misalnya mau tahu lebih lanjut. Di urutan ketiga ada Meksiko. Selain menjadi negara yang memiliki kriminalitas tertinggi di dunia, Meksiko juga menduduki urutan kelima sebagai pemasok narkotika terbesar di dunia. Banyak produk narkoba dilakukan di laboratorium rumahan. Ini bukan laboratorium yang profesional lagi, di rumahan. Wah, kacau. Meksiko juga menjembatani pengedaran narkoba sebelum diekspor ke Amerika Serikat. Dikutip dari Okezone, polisi AS berhasil menggerebek 12.000 lab narkoba sintetis dan menyita 80% dari 114 ton mat yang berhasil disita di seluruh dunia. Wah, parah banget ini Meksiko. Wah, benar-benar. Yap, di urutan yang keempat ada Kolombia. Sekitar 70% kokain dunia diproduksi di Kolombia. Karena itu, negara ini menjadi produsen kokain terbesar sejak lama. Wah, parah sih ini. Mereka berdiri dari organisasi yang menyusup dengan sangat rapih dan terselubung. Dari tahun 2011, kepolisian Kolombia menyita sekitar 1,5 ton kokain dalam sebuah peti kemas berisi makanan anjing yang hendak diekspor ke Amerika. Lagi-lagi ke Amerika. Wah, berarti berapa banyak ya yang mengkonsumsi di sana. Waduh, bahaya banget. Kalian harus hati-hati kalau ke Amerika. Belajar di sana juga harus pilih-pilih tuh. Takutnya terjerumus. Bahaya banget. Oke, selanjutnya di urutan yang kelima ada Maroko. Maroko menjadi produsen dari marijuana, hashis, dan ganja kering. Total banyak 1.500 ton berhasil dieksplor ke Amerika dan Meksiko. Lagi-lagi Amerika. Waduh. Diketahui negara tersebut memiliki 134.000 hektar ladang ganja. Gak heran sih ya. Dilansir dari Honest Dog Editor Team,
Marijuana atau ganja berasal dari bagian daun kering, bunga, batang, dan biji dari Cannabis sativa. Dalam kasus tersebut, marijuana dapat digunakan untuk mengobati beberapa penyakit. Namun, tidak semua negara melegalkan marijuana untuk penggunaan medis, termasuk Indonesia mungkin ya. Karena marijuana nih juga bisa disalahgunakan sama kayak obat-obat yang lain yang tadinya emang buat membantu dalam kayak operasi gitu, tapi orang-orang banyak yang mensalahgunakan sehingga overdosis dan akhirnya bisa sampai meninggal. Oke, selanjutnya kalau ada yang belum tahu hasis itu apa? Hasis diolah dari resin dari ganja, tanaman biasa digunakan sebagai obat yang dijadikan bubuk dan dimanfaatkan menjadi lempengan padat seperti dodol. Itu namanya hasis. Jadi kalian hati-hati ya kalau misalnya tiba-tiba orang di luar ngasih kayak bentuknya kayak dodol gitu, jangan asal terima. Nah, hal ini juga dilansir dari web Wikipedia. Selanjutnya, bagi yang belum tahu ganja adalah psikotropika mengandung tetrahidrokannabinol dan cannabidiol yang membuat pemakainya mengalami euforia. Ganja biasanya dibuat menjadi rokok untuk dihisap, sehingga efek dari zat bereaksi. Kutipan ini dilansir dari Wikipedia. Di urutan ke-6 ada Myanmar atau Burma. Adalah salah satu dari ketiga emas pengedar narkoba, termasuk Thailand dan Laos. Dari pejabat dan tokoh penting juga turut melebarkan bisnis ilegal ini. Sampai-sampai ketika bandar narkoba terbesar di Burma, yaitu Khansa, ditangkap pada tahun 1996, pemerintahan Burma bersikeras melindunginya. Wah, parah banget gak sih sampai dilindungi, padahal kriminal loh, pengedar narkoba, tapi mereka dilindungi malah. Bahkan lebih parahnya lagi, beliau mendapatkan kemewahan di dalam penjara sehingga dia wafat di tahun 2007. Ya, tadi itu adalah 6 negara di dunia yang banyak pengedar narkoba. Untuk kalian yang tahu ada lagi atau tahu lebih banyak tentang ini, boleh komen. Selain itu, kalian harus tahu narkoba itu bisa merusak, sangat bisa merusak kehidupan. Kayak efek-efeknya itu seperti halusinasi, kita jadi nggak bisa fokus, dan efek kecanduannya itu parah. Karena sekali kita sudah terjerumus, kalian bakal kayak nagih terus-terusan, kalian bakal nyari itu. Sebelum kalian terjebak dalam lingkaran tersebut, lebih baik hindari. Oke, cukup sekian video dari aku. Buat kalian yang ingin bincang-bincang lebih lanjut, bisa komen di bawah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dadah, see you on next video.